Ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Johannes Abednego Setiawan, NIM 166141155 dari FTXL. Ya, saya akan menjelaskan tentang orang-orang yang berpengaruh di Indonesia, yang berkarya lewat inovasi-inovasinya, terutama di bidang infrastruktur dan lingkungan. Ya, langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan tentang Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Ia adalah seorang insinyur cerdik yang inovatif. Sudiatmo dilahirkan di Desa Karangpandan, Jawa Tengah, Ahad Kliwon pada tanggal 24 Oktober 1909 sebagai putra ketiga Raden Mas Panji Hatmowilodo yang merupakan cucu dari Mangkunegoro ketiga Keraton Surakarta dengan Raden Ayu, yaitu ibunya. Saat berusia beberapa bulan, ia sakit cukup lama yang membuatnya harus mengganti nama. Orang tuanya kemudian memberikan nama baru, yaitu Raden Mas Sudiatmo. Nama Sudiatmo diambil dari kata sedia dan atmo, yang artinya sedia, sanggup, dan mau, dan atmo yang artinya anak. Melalui nama baru ini, kedua orang tuanya mengharapkan Sudiatmo kelak menjadi anak yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa, dan pasti negaranya. Sebuah doa yang beberapa tahun kemudian terwujud nyata. Kemudian Sudiatmo belajar, dia masuk ke sekolah. Pertama-tama Sudiatmo menempuh pendidikan di Mulo atau singkatannya Mir Witberg Lager Onderwijs, pokoknya bahasa Belanda itulah. Pendidikan setingkat SMP di Surakarta. Selama belajar di Mulo, ia bergabung dengan kelompok kepanduan yang atau bisa dibilang sekarang itu namanya pramuka. Nah, di sana dia melatih wataknya, dia membentuk sifat-sifatnya dan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang ya sampai akhirnya dia menjadi seorang insinyur yang hebat. Kemudian berbekal kemampuan bermain gitar yang mengesankan, ia juga kemudian bergabung dengan kelompok musik. Ya, hobi adalah salah satu penunjang hidup, ya, biar nggak stres. Ketertarikannya pada dunia seni tidak terjadi begitu saja. Sejak kecil ia sangat menyukai karya-karya yang sangat-sangat ya kalau sekarang kita bilang tradisional banget deh, terutama gending Jawa dan wayang. Ya, kemudian dari sifat-sifat yang ada itu sifat-sifat yang ia miliki muncul ketika dia menonton wayang. Contohnya sifat-sifat keberanian yang ketika ia menonton wayang Bima dan Gatot Kaca. Wah, itu sangat menggugah. Tentu saja itu sangat merangsang rasa ingin membangun bangsa ini yang pada saat itu memang sedang dijajah Belanda dan juga Jepang pada saat itu. Kemudian setelah menamatkan pendidikan di Mulo, ia melanjutkan pendidikan di singkatannya AMS ya, pendidikan setingkat SMA di Jogja. Saat menempuh pendidikan di AMS, ia sering menjadi juara di arena olahraga. Namun, ia tidak selalu sukses mendapatkan hal yang diinginkannya. Pada tahun 1930, saat pemerintah Belanda mengumumkan pemberian beasiswa kepada pelajar-pelajar Indonesia untuk belajar di yang sekarang namanya ITB, atau dulu singkatannya dalam nama Belandanya adalah THS. Namun, ia gagal. Meskipun ia telah belajar sangat keras, tapi ia tidak lolos seleksinya. Di tengah keputusasaan atas kegagalan lolos seleksi ini, rupanya nasib baik masih berpihak padanya. Tanpa sepengetahuannya, seorang guru yang pernah beradu pendapat dengannya dan mengatakan bahwa bumi itu bulat memberikan jaminan pada rektor THS bahwa Sudiatmo sesungguhnya mampu meskipun nilai rata-ratanya rendah. Pernyataan dan jaminan dari seorang guru AMS Yogyakarta inilah yang kemudian mengantarnya masuk THS, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung. Sudiatmo kemudian masuk THS bersama dengan Abdul Muthalib Danuningrat, putra dari Bupati Purworejo di Danunegoro. Pada saat tingkat 2, Sudiatmo berteman dengan Gunarso yang masuk lebih awal. Hubungan keduanya sangat akrab, baik dalam perkuliahan maupun di luar sekolah. Wah, enak dong. Baru masuk kuliah, udah dapet sahabat. Udah tingkat kedua tuh, masuk jurusan udah pasti tuh. Sipil yang pasti sipil. Nah, di samping belajar, mereka juga kerap terlibat pembicaraan politik, termasuk membahas nasib negaranya itu, bangsanya yang sedang dijajah Indonesia. Pada tahun 1932, sejumlah mahasiswa berhasil meraih gelar insinyur. Salah satunya Ruseno, ya, itu salah satu tokoh insinyur sipil terhebat juga buat Indonesia.
Sayangnya di tahun tersebut pula nampak ada perlakuan yang berbeda antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Belanda. Para insinyur Indonesia kesulitan mendapatkan pekerjaan yang membuat mereka akhirnya berupaya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti biro bangunan, mendirikan sekolah, bekerja di kantor pamung praja, dan lain-lain. Setelah 4 tahun menempuh pendidikan, Sudiatmo meraih gelar insinyur juga akhirnya, pada tahun 1934. Setelah lulus, Sudiatmo memilih kembali ke Mangkunegaran dan bekerja sebagai insinyur perencanaan di berbagai instansi pemerintahan. Nah, dalam bekerja ia dikenal gigih dan punya disiplin yang tinggi. Oh jelas dong, mahasiswa ITB dan lulusannya harus punya itu. Ia juga kaya akan gagasan-gagasan inovatif. Lantaran etos kerjanya yang sangat tinggi, serta dikenal banyak akalnya, Sudiatmo mendapat julukan si Kancil. Dalam perjalanan karir dan pengabdiannya sebagai insinyur, bangsa Indonesia kemudian mencatat kegemilangan karyanya melalui konstruksi Cakrayam yang digagasnya pada tahun 1962. Nah, ada ceritanya nih. Pada saat dia menemukan yang namanya konstruksi Cakrayam itu, ceritanya waktu itu dia sedang berjalan bersama dengan istrinya ke pantai Ancol di Jakarta Utara sana. Nah, pada saat itu dia melihat sebuah pohon kelapa. Nah, dulu orang sebutnya nyiur. Nyiur itu ditiup angin pantai, kencang sekali anginnya. Tapi dia bingung, kenapa pohon itu tetap bisa berdiri walaupun udah melendut sangat banyak, tapi dan anginnya sangat kencang, tapi kenapa dia tidak roboh juga? Kemudian ia berpikir, wah, kita harus meniru alam. Pohon aja bisa bertahan dengan gangguan yang sangat kuat. Nah, kemudian ia terpikirkan dengan gagasan-gagasannya itu, ia merancang suatu desain yang sekarang banyak dipakai di dalam fondasi-fondasi bangunan yang wah, udah bahkan sampai di luar negeri pun. Dia memakai prinsip seperti nyiur itu, yaitu yang bentuknya adalah akar serabut, dan kemudian dia memodifikasi kembali dan dia membuat seperti akar-akar itu, dan dia kemudian menancapkan sebuah fondasi yang bisa berputar, dimana akar-akarnya ini yang sekarang yang biasa disebut dengan ceker ayamnya itu bisa berputar-putar. Nah, keuntungannya adalah pada saat itu dia diberi proyek untuk membangun sebuah tower listrik atau tower telepon gitu. Saya lupa. Nah, pada saat itu kendalanya adalah tanah di situ labil, dan untuk mencapai tanah keras itu dia harus menancapkan fondasi yang sangat dalam, dan otomatis itu akan memakan biaya yang sangat besar. Nah, dari pengalaman yang ia lalui itu dan dia terpikirkan dengan nyiur itu, akhirnya dia mendesain Cakrayam itu dan ya dia pakai untuk membangun tower itu. Pada saat itu, wah, itu sangat untung. Di tanah yang sangat labil, Cakrayam bisa berfungsi secara maksimal, efisien, dan juga efektif. Nah, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu banyak untuk memasang fondasi atau pancang itu sampai ke tanah yang paling keras. Jadi cukup tetap di tanah labil, tapi dia tetap bisa bertahan di situ, berdiri dengan kokoh, meskipun tanahnya bergeser, tapi hanya Cakrayam yang bergeser. Nah, teknologi seperti ini sudah mulai banyak dipakai hampir di seluruh Indonesia, meskipun banyak beberapa juga konstruksi-konstruksi yang masih konvensional yang harus untuk membangun fondasi harus mencapai tanah yang keras. Nah, buktinya juga karya dari Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo ini sampai ke luar negeri, bahkan banyak dipakai dan terkenal juga di negeri yang terkenal dengan konstruksinya, yaitu Belanda. Ya, sekian dari saya penjelasan tentang Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Ya, selamat malam. Terima kasih.